gitu Mister. Ya kan jadi kontradiktif kan? Kenapa dia mengakui tapi harus ditekan, ada tekanan dari penyidik gitu. Paham nggak Judulnya apa? maksudnya Mister? Judulnya apa? Judulnya apa itu? Podcastnya. Obrolan Kempong terkait obrolan kempong aja pembunuhan di cari Mister Pauman Z. Indramayu. Obrolan Kempong, kempong. obrolan kempong. Iya dia harus pakai terkait gitu, soalnya kan banyak ini di sini. Terkait pembunuhan di Pauman. Kempong kampung. Obrolan kempong kampung. Iya. Oh Kempong ini. aja Mister. Obrolan kempong ya ini ya. Oke. Apa judulnya di situ? Terkait pembunuhan di Pauman. Di Pauman Indramayu. Ya, channelnya Media TV benar. Ini lucu, untuk usir Salman, tanda kutip sebagai Bupati Indramayu dari Bumi Wironto ya. Laksanakanlah sebagai bupati yang semestinya. Oke. Nanti ya teman-teman ya. Nanti kita kalau mengarah ke situ bolehlah ya. Obrolan kempong. Enggak, saya sudah. Yang mana nih bener nih ada Media TV 99 kah? Media TV itu channelnya Mister. Tapi judulnya itu obrolan kempong terkait pembunuhan di Pauman Indramayu. Oh, alah. Oke, dilanjut dulu, Ari. Ari punya ini nggak? Punya hal yang baru nggak selain ini? Ya kalau yang baru saya dapetin ya itu tadi itu Mister J. Cuman tadi memang kan tadi saya agak terlambat juga tuh masuk di roomnya Bang Wanto, tapi saya di bawah. Itu ke satu Pak Tony belum tahu untuk masalah itu mengenai itu. Makanya mungkin tadi Pak Tony langsung turun, mungkin menghubungi Edi itu tadi mantan pengacaranya yang satu tim sama Pak Ruslandi itu. Karena itu dulu katanya nggak pernah ada obrolan masalah itu. Nah, terus kalau nggak salah tadi saya dengar juga masalah Pak Zul itu yang ngamuk-ngamuk itu di awal karena kalau yang saya dengar tadi dulu awal-awal itu karena ada yang menunggangi dia, makanya dia selalu bikin kisruh kata Pak Tony. Makanya sekarang udah mulai mencair lah gitu. Dia setuju kalau misalkan ini mau diusut secara tuntas bahwa ada pelaku lain gitu loh. Itu aja sih tadi yang baru saya dengar Mister Z. Nah, kalau menurut saya sih kalau untuk ya itu tadi ya saya masih meyakini pribadi saya Mister Z. Saya masih meyakini bahwa keterangan Prio yang di awal yang mereka catat itu sih yang masih saya yakin Mister Z. Untuk saya sendiri ya. Oke. Sekarang kita dengarkan utuh ya, boleh? Boleh nggak? Boleh banget Mister Z. Teman-teman yang di bawah typing dong, boleh nggak nih? Pandangan dari Mas Ali tersebut itu polisi sesuai dengan SOP. Boleh nggak? Boleh Mister, boleh. Oke, tapi ini ya, karena ini YouTube jadi kita suaranya aja ya. Teman-teman boleh merekam semua ya. Boleh nggak sih? Kok nggak ada yang tapping? Boleh Mister, itu penuh tampingan boleh semua. Keren ini. 1, 2, 3. Mas Ali, berarti pandangan dari Mas Ali tersebut itu polisi sesuai dengan SOP. Sesuai SOP dari cek TKP, penangkapan sampai penyidikan itu cek apa sesuai SOP. Sesuai dengan SOP. SOP. Nah, kemudian Mas Ali sendiri bagaimana? Kalau sesuai
Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Alif nih, Jab, ada tidak waktu pertama kali menangkap para terdakwa itu dengan adanya surat tugas itu dari pihak kepolisian itu? Pasti ada, pasti ada. Penangkapan kan pasti ada dari cek olah TKP, sidik jad dan sebagainya pasti ada. Tapi semua itu sudah unsurnya itu Sudah memenuhi. Nah, terkait dengan ini persidangan yang sudah berlangsung selama ini, tahapan kita saya tidak mengikuti, agak sedikit ya mengikuti waktu kemarin itu saksi dari si pihak kejaksaan ya, dan juga tersangka ya untuk menjadi saksi dulu ya, terdakwa itu yang menjadi saksi bersaksi karena saling bersaksi ya. Nah, ini munculnya nama-nama yang sebagai berikut inisial A, B atau C ya kan. Nah, dianggap dari TH yang baru ini suruh menangkap. Ya. Bagaimana itu tanggapan? Kalau misalkan mengungkapkan ketika pas di persidangan, itu kan wajar, namanya pembelaan. Ada yang namanya ini, namanya itu, A, B, C, dan sebagainya. Karena kan tadi, pembelaannya wajar aja kan. Kita memakai nama siapapun ya wajar ya. Nah, cuma, kan tetapi gini, kalau dua orang pelaku itu nggak bersalah, ngapain kabur? Udah gitu aja. Ngapain kabur? Ya, kalau nggak bersalah, ya udah nggak usah kabur. Kan gitu. Tapi itu waktu di BAP-nya itu sendiri ya Pak ya, itu bahwasanya memang ada beberapa nama ya, termasuk waktu di olah TKP itu ada 25 sidik jari itu Pak ya. Berarti artinya kan bisa lebih dari 2 orang itu ya, kan? Kalau nyebut tolong dong sebut namanya inisial ya, kalau di kita inisial ya, jangan sebut nama ya. Baik. Itu berinisial Y, berinisial AY, dan satu lagi saya lupa itu siapa itu. Kurang lebih ada 3. Nah, berarti sekarang Mas Heldi sekarang sudah tidak, sudah tidak mendampingi lagi. Ya, sudah tidak, semenjak kurang lebih 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu lah. Sudah tidak mendampingi lagi. Sudah tidak. Nah, tanggapan dari Mas Heldi sendiri terhadap ritme sidang yang sekarang sedang berjalan itu bagaimana? Ritme persidangannya itu saya sangat menyayangkan ya, menyayangkan sekali sikap dari pihak PH atau pengacara dari terdakwa itu, Bapak Tony RM itu sendiri. Yang baru apa yang lama? Yang baru ini. Karena kan saya dari awal hingga sekarang saya selalu memantau, walaupun saya sudah mengundurkan diri, tapi saya tetap memantau jalannya peristiwa hukum ini. Oh gitu. Nah, untuk tegaskan dari pihak misalkan tangkap itu salah tangkap Ya. atau orang-orang itu bagaimana masalah itu? Ya kalau misalkan ya salah tangkap atau ada nama-nama orang lain, ya buktikan saja. Itu kan yang nanti kan yang memutuskan kan hakim. Ketika misalkan hakim memutus ada nama-nama lain, nah itu baru dikejar. Orang misalkan polisi aja pengen ngejar bagaimana, belum ada amar putusannya dari majelis hakim. Berarti Anda beranggapan ini selesaikan dulu. Selesaikan aja dulu 2 orang ini. Ya. Ketika majelis hakim memutuskan ada namanya si A, B, C, dan D, baru berhak polisi untuk mengejar pelaku tersebut. Kalau misalkan tidak ada, ya sudah, berarti kan memang benar 2 orang pelaku ini yang memang benar pembunuhannya. Karena apa? Ada 5 korban. Ya, ini ada 5 korban. Ya. Menurut saya ini mah, dugaan saya. Ya, yang 2 anak, satu balita, satu setengah anak. Ya. Adalah dewasa. dewasa. Ya. Berarti Anda beranggapan begini, bagaimana kalau yang terjadi itu adalah dari keluarga kita, begitu? Iya, bagaimana kalau misalkan yang terjadi kepada keluarga kita kan gitu. Intinya gini, Berarti Anda beranggapan ini adalah pembunuhan sadis atau bagaimana? pembunuhan sadis karena apa? Sadisnya ada anak kecil balita yang umur berapa bulan itu kan dibunuh sama terdakwa oleh pelaku. Kalau misalkan hanya pembunuhan biasa, yang udah sih intinya begini lah, terdakwa itu berbicara apa adanya agar bisa diringankan oleh majelis hakim, tuntutannya ringan kan gitu. Jangan sampai berkelelat, memang udah jelas salah tapi berkelelat kan gitu. Coba Bang Heldi, bagaimana
Tapi waktu di TKP itu yang tadi saya bilang itu ada 20 sidik jari itu, diantaranya di pintu depan, pintu kamar yang pintunya bergeser dan ditemukan oleh inafis itu berupa 3 semprotan nyamuk merek P lah, ya, merek P itu. Nah, sedangkan saya bertanya waktu itu ke pihak penyidik tuh, Bapak saudara saksi, apakah Bapak itu melihat langsung, maksudnya berupa CCTV atau langsung berupa sidik-sidik jari melalui pintu apa jendela pintu belakang depan? Izin Bung LD, kalau misalkan sidik jari itu kan bisa jadi sebelum terjadinya pembunuhan itu kan banyak orang yang lama masuk. Kan bisa jadi misalkan orang tamu ke almarhum misalkan, kan bisa jadi orang buka pintu atau apa. Ini kan sudah jelas, yang jelas itu kan ada sidik jarinya si Riri sama si Rio. Berarti Bang Ali beranggapan itu adalah yang terakhir dia yang datang adalah dia begitu. Iya, sidik jarinya. Nah, sedangkan itu yang membedakan CCTV itu bagaimana besar kecilnya itu orang itu. Yang menurut saya melihat itu di CCTV itu di rumah korban TKP itu ada 4 orang masuk di malam hari kurang lebih jam 9 atau jam 10 malam. Yang ciri-cirinya satu tinggi besar, ya kan? Yang satunya pendek, yang 2-nya sedang lah mas. Nah, di sini ya, ini menit ke-7 ini menyangkut masalah CCTV. Di situ ada yang masuk 4 orang pada pukul 9 malam. Oke, 9 malam nih teman-teman. Ini bukan dari saya, dari sini nih. 9 malam. Diuraikan nih tingginya. Kalau ada tingginya, pendeknya, besarnya, itu artinya ada yang terlihat. Betul tidak? Betul tidak teman-teman? Betul, Mister. Jumlahnya 4 orang ya, Mister. Langsung disebutkan 4 orang nih. Karena dia melihat visualnya. Ini melihat visualnya. Kalau bisa bercerita berarti melihat visualnya. Ya enggak teman-teman? Ya, kita serius lagi ya. Pokoknya no kopi, no sigaret. Yang penting nonton dulu. Anda bisa tahu dari mana? Nih. Saya melihat langsung di situ. Nah, tuh. Dia ditanya tuh. Kamu tuh, Anda itu tahu dari mana? Aku melihat langsung. Artinya lihat langsung berarti ada ditayangkan dong. Keren nih. Keren nih. Rugi teman-teman kalau nggak ngobrol bersama Mr. Z ini. Aku lagi nafsu sekali nih teman-teman. Nafsu ingin mendengarkan. Di mana bukan di waktu di fakta-fakta persidangan, apakah waktu itu di salinan BAP atau di mana? Waktu saya pertama kali mengetahui itu waktu mendampingi di salinan BAP itu ada beberapa foto itu, tapi yang BAP itu saya menyimpulkan itu ngambilnya dari CCTV. Ya itu CCTV yang. Dia lihat di BAP, yang di BAP itu ada foto. Yang foto itu diyakini dari CCTV. Kalau dari foto ada dari CCTV, berarti CCTV-nya ada. Ada, makanya ayo tampilkan semuanya. Tampilkan semuanya. Supaya clear. Nah ini juga ini. Siapa namanya tuh pengacaranya? Tony. Ini harus diminta nih. Ya masa ada fotokopinya, nggak ada aslinya gimana? Ada fotonya, pasti ada videonya. Karena ini kan berdasarkan CCTV. Yang dikemas dimasukkan ke dalam BAP, begitu. Ya. Tetapi Anda sendiri sekarang menjadi penasihat hukum dari terdakwa, ya kan? Walaupun Anda sudah mengundurkan diri, Anda berkeyakinan pelakunya terdakwa yang sekarang sedang disidangkan apa bukan? Kalau itu dari versi Anda.
Nah, ini ditanya nih, keyakinan nih. Pelakunya itu terdakwa dua orang itu bukan. Gitu ya, teman-teman ya. Kita dengarkan. Ini Mas Elvi ya. Kalau saya menyimpulkan Saya sambil rokok. Wah, ngomong terus kamu tuh. menyimpulkan itu Mas Bobi, kedua terdakwa itu saya menilainya juga terlibat berdasarkan dari bukti CCTV itu. Nah terus kalau terlibat ya itu, kalau terlibat kenapa Nah, dia mengatakan terlibat, tapi lanjutannya ada ya. dia tidak mengakui di waktu persidangan? Ya untuk mengakui karena ada paksaan dari pihak penyidik. Gimana Om ya? Oh, ada paksaan dari pihak penyidik. Kalau itu mah memang benar ya. Kalau itu memang Kontradiktif benar. kan, Mister? Tadi dia bilang terlibat, terus ketika mengakui ada paksaan dari penyidik, kontradiktif nggak itu, Mister? Iya, iya. Ini kan yang terlibat apa enggak? Terlibat. Terlibat kan bukan berarti pelakunya. Ada di TKP, benar kan diakui sama Ririn. Aku ada di TKP, tapi aku nggak melakukan. Yang dimaksud di sini kan terlibat itu terlibat ini atau tidak. Tapi di sini dibilang bagaimana? Karena dipaksa gitu kan? Iya benar, Nah, Mister. ya kita dengarkan dulu ya. Maksudnya terlibat tuh ada di situ. Aku contoh nih ya, saya, Abah, Warung, Bang Don, Ari Porong. Ini kita sedang komal nih. Nah, ada di bawah ini ada Biang Kerok, ada siapa lagi di sini? Ada Ragil. Ada siapa sih di sini? Kamu ikut komal? Iya ikut komal, tapi nggak ikut naik. Tapi terlibat dia, karena dia ada di bawah. Ngono loh. Ngono loh. Si ini gitu ya, Mister? Ya. Tapi masih lanjut ya? Ya ngomong dulu nggak apa-apa. Oh, siap. Jadi gini, kalau kita dengar barusan, saya malah teringat nih apa yang disampaikan oleh Bu Teti ya, yang penjual ayam goreng itu, Ya, apa namanya? Nah, jadi malam itu ada 4 orang pesan ayam goreng infonya. Nah, bisa jadi malam 4 orang yang pesan ayam goreng itu jam-jam 9 atau jam 10 itu pada saat tamu pada datang. Nah, kemudian juga keterangan ibunya almarhum Eis yang direkam juga oleh Pak Tony. Awalnya di keterangan disebutkan ada nama Yoga, kemudian terakhir dibantah. Itu ada banyak tamu. Siapa Bu tamunya? Ditanya Pak Tony. Yang saya tahu sih Yoga aja yang disebut sama temannya Budi, kata Eis begitu kan. Nah itu pun malam-malam kurang lebih jam segitu juga. Jadi menurut saya ya puzzle ini sih layak juga untuk disambungkan kalau itu kejadiannya betul. Itu Mr. J. Itu nanti juga disebutin tuh Mr. J di belakang itu masalah ayam goreng itu ada itu nanti. oke. Ini keren nih. Tapi cara pembawaannya kurang greget ini. Coba ya, lanjut lagi ya. Om Alif, Kalau katanya dong. kalau penyidik memberikan kebaksaan kepada terdakwa atau tersangka itu mungkin tidak benar. Karena apa? Orang dalam penyidikan itu kan membuat keterangan tersangka ini kan apa adanya. Ya, masa iya dipaksa-paksa agar ketika tidak membunuh tapi dibunuh. Lah, kalau misalkan secara logika, gak usah ke situ lah. Kalau misalkan bukan pelakunya, ngapain lari? Ngapain kabur? Sampai melihat berita tentang Poman ataupun melihat tentang info tentang Poman, ngapain? Itu kan, ngapain kabur? Misalkan bukan pelakunya, ya sudah aja sih tinggal di rumah. Itu kan kabur. Berarti kan kalau kabur itu kan melarikan diri. Orang melarikan diri karena apa? Takut kan? Berarti Anda beranggapan kalau tidak bersalah, kenapa mesti takut? Kalau bersalah, kenapa mesti takut? Iya. Kalau tidak bersalah, ya harus ngaku tidak bersalah. Nggak usah kabur.
berarti ini, nah artinya begini, ini kan tindak pidana memang sudah, kalau analis dari saya pribadi ya, terjadi sebuah tindak pidana tersebut ini kan apalagi sudah adanya mens rea, Ya. ya percobaan ya kan, tindak pidana kejahatan itu sudah masuk unsur dalam pidana, Jahat sudah lah. ada pernyataan jahat. Aduh, belepotan ini Mas. Maaf Mas, tuh siapa namanya ini Mas Robi. Nanti lain kali naik komal saya lagi ya. Ini ada percobaan apa tadi itu kau bilang tuh? Naik komal Mas, biar langsung ini diwisuda sama-sama teman-teman yang lain. Tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Ini nih banyak yang mau naik, tapi aku nggak tahu siapa-siapa ini. Coba ini siapa namanya? Siapa namanya? Tunggu dulu ya. Momot saya ini dihapuskan semua itu yang minta naik itu nggak jelas tuh. Yang minta naik dihapusin semua dulu. Baru kalau nanti minta naik, tapping dulu. Jahat ya kan. Nah, terkait dengan yang 4 orang yang selama ini masih bergulir terus dibahas dan dibahas ya, seolah-olah pengen cepat untuk ditangkap, pengen cepat untuk di dengan penyidik cepat untuk di BAP mencari itu, bagaimana tanggapan dari rekan-rekan, terutama dari Mas Eldi dulu? Nah, berdasarkan saya tadi itu, berdasarkan di BAP itu, memang awalnya mah sempat baik-baik aja, tapi berjalannya waktu penyidik itu memaksa klien kami itu dilirik sama si Priyo itu untuk ada pemaksa bilang coba dong. Kalau untuk memaksa ya tidak mungkin, karena apa? Orang penyidik itu kan pengen tahu keterangan dari tersangka sejauh mana kan keterangannya kan, gitu, jujur orang kan gitu. Masa harus memaksa kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kan nggak mungkin. Sedangkan ketika kita di BAP aja, tersangka itu kan didampingi pengacara. Misalkan ada pemaksaan ataupun apa, berarti kan tidak ada perlawanan di situ. Kalau menurut saya tidak mungkin penyidik itu menyiksa, memberikan paksaan terhadap tersangka atau terdakwa, nggak mungkin. Karena polisi itu sudah sesuai SOP, prosedur berjalannya kan gitu. Karena mereka juga bukan orang sembarangan, orang yang mengerti tentang ahli hukum, tentang mengerti olah TKP, tentang mengerti misalkan adanya tindak kejahatan dari CCTV ataupun misalkan pelacakan, kan udah mengerti orang-orang yang ahli. Berarti Anda berpendapat jangan melihat dalam sisi itunya dulu, sisi kemanusiaan yang sekarang matinya itu gitu, Nah, meninggalnya. melihat dari sisi itu kemanusiaan aja dulu, hati nurani. Semua korban ada berapa itu 5, kasihan kan? Masa korban meninggal 5, yang 2 orangnya harus diloloskan, nggak mungkin lah. Kan gitu. Berarti Anda berharap seperti apa? Ya berharap perkara ini sudah diputus oleh pengadilan agama dengan putusan Pengadilan yang agama lagi. sangat. Pengadilan agama itu maksudnya piye maksudnya ki? Piye ki? Bang Don, Masuk akal Mr. Z, pengadilan agama kan ngurus perceraian. Nah sekarang Priyo sama Ririn udah cerai. oh bagus juga ya, betul juga. Oke, betul. Aku ngikutin Bang Don aja ya. Lanjut ke. Teman-teman kita nalar aja ya, Yang penting intinya ada secercah cahaya ya. Oke. Hakim yang memutus, maksudnya gini, pembunuhan ancamannya hukuman mati, Loh, hukuman hidup, cari atau ini pengadilan agama pembunuhan ini mau Om ki. Mohon maaf ya, ini siapa namanya nih? Siapa sih namanya ini? 20 tahun penjara. Nah, majelis hakim bisa mengambil putusan misalkan seumur hidup atau hukuman mati. Betul. Itu majelis hakim bisa memutuskan. Tadi saya potong. Untuk masalah perkara ini itu ranahnya di pengadilan negeri Pak, dan pengadilan agama. Ya, yang ini kan berpandangan. Berpandangan.
Coba Anda bagaimana? Coba pandangan Anda bagaimana? Kalau pandangan saya yang sesuai fakta ya, sesuai fakta waktu dari penyidikan naik ke kejaksaan atau pengadilan, saya waktu menanyakan ke saksi nih, saksi dari pihak kepolisian itu, ya, saya menanyakan waktu di TKP itu, pertama adanya 25 titik gali itu, kedua saya tanya lagi ada berapa gundukan kuburan yang ada di situ. Nah, dijawablah oleh penyidik itu ada 2 gundukan, 1 gundukan diisi 3 orang, yang 2, yang 1 lagi 2 orang. Nah, berdasarkan di kuburan itu, gundukan itu ada beberapa. Ya berarti Anda beranggapan itu tidak mungkin bahwasanya dilakukan oleh 2 orang itu. Lebih dari 2 orang, Mas. Ya, kalau Anda beranggapan seperti Ya. itu asumsinya. Ya, tapi bisa saja 1 orang saja bisa kalau si dia meninggal itu. Jangan bilang bisa saja, cukup bilang oh gitu loh. Bang Don, ada berita baru nih Bang Don. Karena di situ ada 2 gundukan, dia memperkirakan bahwa pelakunya bukan hanya 2. Menurut Anda bagaimana? Ya benar Sergi, kemarin juga di Komal sebelah saya dengar, tapi nggak tahu yang benar yang mana ya. Jadi menurut kesaksian yang valid gitu dari advokat Herwanto, Bang Ari mungkin dengar juga tuh kemarin. Jadi disampaikan ini bukan digali, Sergi. Jadi di bawahnya itu keramik. Nah, di keramik itu digeletakin, posisinya itu bertingkat, kemudian ditimbun pakai tanah, jadi gundukan. Nah, namun saya sempat buka juga tuh press release-nya Kapolres 8 bulan yang lalu. Nah, Kasat Reskrim sempat menjelaskan. Ditanya oleh Kabid Humas, ini digali berapa kedalamannya berapa? Dijawab 2 meter. Dengan lebar 4 apa 5 gitu, kemudian lebar intinya 1,5 atau 2 kali 4, kedalamannya 2 meter. Jadi ada yang digali tetap. Nah, kemungkinan karena lokasinya sempit, jadi penggalian nggak maksimal. Jadi hanya 2 meter, langsunglah ditumpuk. Nah, kalau 2 meter ditumpuk, kemungkinan masih ada jasad yang melewati tanah. Nah, makanya ditimbun jadi gundukan gitu Mr. Z. Yang saya dengar sih begitu kemarin. Oke. Bang Rail. Halo Bang Rail. Assalamualaikum Mr. Z. Salam Bang Rail. Abah Cianjur, warung rakyat jelata, pejelita. Siap Bang. Jelita Bang Rail. Bang Ari Porong, Lampung ini. Bang Raib. Tadi saya ini Mr. Z ngikutin komalnya Bung Mimbar News ya. Yang tadi ada Bang Ari ini juga nih. Ari Manado ya. Bang Ari Ambon. Nah, tadi rame itu bahas masalah itu. Hostnya itu motong-motong. Jadi si LD ini, pengacara ini nggak bisa panjang jawabannya. Dipotong terus balik ke baju merah. Baju merah itu pernyataannya aneh-aneh, nggak jelas dia. Bawa ke pengadilan agama lah segala macam gitu. Ada yang ini juga, yang ini tadi hadir. Iya, yang itu saya tonton tadi sore itu, Mr. Z. Setelah kami rame di roomnya Bung Mimbar News ya, tadi rame di situ ngebahas ini. Nah, yang itu Mr. Z, yang hostnya itu Media TV 99 yang sempat hadir di room kita ini waktu malam itu. Iya. Nah itu dia yang wawancara. Sayangnya kan gitu. Nanti saya kasih tahu dia ya. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau ini mungkin Bang Tony belum dapat info atau gimana, ini patut juga kita kasih informasi ke Bung Tony kan, biar bisa tambahan. Iya. Gitu Mr. Z, lanjut saya nyimak lagi. Oke. Kita lanjut dulu ya teman-teman ya, lanjut dulu. Jangan sebut-sebut baju merah ya, saya tersinggung ya.
Mile, kamu tadi naik, turun. Sekarang minta lagi naik. Ya wes, karena aku baik, saya kasih naik ya. Nanti sampai di atas minta turun lagi ya, Mile ya. Gak apa-apa kok. Bukti baru keluarkan tadi Mr. Z. Lanjut dulu ya. Ya kan ditarik bisa, misalkan, ya kan, atau mungkin dicampur sendiri pun bisa. Nah, tanggapan dari Om Malik sendiri bagaimana, Om Malik? Jangankan sendiri, 2 orang juga bisa membunuh lebih dari 5. Ya, tapi proses membunuhnya oke. Waktu proses Kembali lagi kepada niat jahat, Mas Rea. Orang kan tadi memiliki akal. Ketika akalnya sudah jahat, bagaimanapun caranya untuk segala cara. Kan gitu. Udah, sekarang mah jangan menyalahkan jaksa, jangan menyalahkan polisi. Kita sesama APH saling menghargai. Ketika terdakwanya jujur apa adanya, insya Allah hakim juga akan memutuskan dengan hati nurani. Jangan menyalahkan jaksa nggak benar, polisi nggak benar. Jangan, mereka juga. Oh salah, kamu salah. Kamu pakai baju merah. Kau berarti kau menganggap polisi semua itu benar, menganggap jaksa semua benar, begitu? Ya nggak gitu juga. Banyak itu jaksa-jaksa aneh-aneh itu. Banyak juga polisi yang aneh-aneh. Kamu yang salah kalau kau ngomong begitu, berarti matamu nggak lihat. Lain kali lihat Marahin Mr. Z. itu. Kamu belum tahu sih. Penjahat itu ada di pucuk pimpinan, ada di bawahan, ada di tengah-tengah, itu muncul semua itu. Oh, nih. Untung kamu di studio. Coba di depan saya ini. Juga punya tupoksi sendiri, punya prosedur sendiri sesuai. Nah, itu benar. Punya tupoksi, punya prosedur, punya undang-undang. Kalau dia melanggar undang-undang, kalau dia melanggar tupoksinya, kalau dia melanggar prosedurnya seperti apa? Ayo. SOP. Kalau misalkan dibalik pengacara aja nggak benar, kan gak enak. Kita itu saling menghargai sesama APH. Udah biarkan, biar majelis hakim yang memutuskan. Pengacara tugasnya hanya membela dan meringankan. Oh, nggak begitu kamu itu. Yang pengacara ini susah kamu mau tak kasih tahu. Mohon maaf ini susah ini teman-teman. Justru ketika ada kelemahan-kelemahan di sana kita harus suarakan. Jangan yang penting kita membela. Jangan justru kelemahan-kelemahan itulah yang ditonjolkan pada seluruh pengacara-pengacara ya. Jangan hanya pasrah saja kepada polisi, dakwaan jaksa. Jangan. Kita harus melakukan kontak ya, kontak argumentasi hukum, bukan kontak fisik. Itu jangan udahlah pokoknya jaksa benar, polisi benar. Lah terus pembelanya, pengacaranya ngapain? Ya udah bagus, mantap, Pak Hakim putus, begitu. Yo ra iso ngono. Aduh, gawat iki. Wes aku isin aku nang ngene iki wis. Isin aku nang di kanca kaya ngene iki wis isin aku. Ini kok iso ngene piye iki dah. Mana dosen saya ini kok nggak ada dosennya ini ya. Pengacara itu harus tegas. Kalau ada kesalahan katakan bahwa Anda keliru, Anda malprosedural, Anda unprofesional. Harusnya melalui ini sesuai dengan undang-undang ini. Ngono loh. Ada Bang Maksi. Takut, maaf Bang Maksi, aku takut, maaf. Mister Ji, Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bang Maksi. Bang Ji, itu Bang Mak. Rai, Bang Mile. Malam Bang Maksi, selamat malam. Milau, selamat malam juga. Bang Dun. Siap, Bang Masih siap. Siap, alhamdulillah sehat semua teman-teman. Salam sehat. Mister Ji, Yai. benar tadi dibilang saling menghargai, saling mempercayai sama aparat penegak hukum. Begitu. Terus? Saling percaya tetap sama aparat penegak hukum walaupun salah. Oh gitu ya.
Itu benar Mr. G, saling menghormati, saling mempercayai. Nggak salah itu Mr. G. Saling mempercayai. Nggak salah itu Mr. G. Berarti kalau ya. kalau terdakwa klien Anda dihukum, Anda bilang mantap gitu ya. Ya dibilang tadi kan saling percaya. Saya juga saling percaya dengan Raffi, Bang Raffi, saya percaya dengan Bang Herwanto. Nggak usah sebut orang lain, sebut baju merah aja lah. Namanya saling percaya sesama aparat penegak, rekan sejawat Mr. G, gimana? Aduh, Lanjut, Mr. iya, G. iya. Oke, kita dengar dulu ya, Bang Masi. Ini sedikit lagi, Bang Masi. Boleh? Boleh ya. Boleh. Teman-teman, ini aku cerita nih. Teman-teman saya ini bukan pada saat itu ya, pada saat itu. Saya apa ya bahasanya itu? Satu-satunya orang yang mendapatkan penilaian bahasa Inggris ya, the best. Nah, tapi karena kebijakan saya nggak suka, sehingga saya nggak setuju, sehingga saya mengajukan ini saya. Ya ini tadi salah kok suruh dibenerke, ya ora iso salah kok bener. Salah ya salah. Bang masih ngajari salah. Salah ya salah kon bener. Demi penghormatan, demi penghargaan, salah tetap salah, nggak bisa. Mr. G kan dibilang, kalau komandan bilang pondok komandan salah, kita harus bilang benar karena pasal 1. Iya kan? Ya kalau komandan salah juga kembali lagi ke pasal berapa itu Mr. G? Gitu kira-kira kan begitu Mr. G? Pokoknya pasalnya hanya 2, namanya atasan ya tetap atasan, yang mana bawahan tetap bawahan. Ya bawahan itu harus menang ya. Kalau sama bawahan harus menang. Atasan itu harus menang. Bawahan harus kalah. Kalau bawahan sok-sokan kembali ke pasal 1. Ngono loh. Itu Mr. G yang lebih tahu tuh. Aku paham itu. Ya, itu namanya danco. Sekarang ini aku baru bisa ngomong-ngomong begini teman-teman sama Bang Mas ini gara-gara ya aku tahu dalam-dalamnya. Lanjut. Segala sesuatu terserah majelis hakim Nah, yang memutuskan. nih ini kalau Bang Masi punya prinsip ini terserah majelis hakim, bukan begitu Bang Masi. Ini kan di LBH semua nih, saya kasih tahu nih, saya mau datangi nih tempatnya nih. Kalian tuh kalau membela serius, kalau ada kesalahan, tunjukkan kesalahannya, jangan kau iya bagus, bagus. Nggak bener tuh. Wah, gawat ini ki. Aja gelem didampingi sama kayak model-model kayak gini. Nggak tak promosikan ini. Pasrah aja nih. Sampai administrasi salah, pasal salah, tindakan salah, pasti dibenarkan semua, repot nih. Ya, teman-teman jangan mau yang begini-begini nih. Lanjutkan dulu, nanti marahnya nanti. Itu. Nah terus bagaimana? Gak mungkin misalkan terdakwa pembunuhan, putusannya bebas, kan gak mungkin. Loh, gak mungkin dasmu, maaf. Gak mungkin piye, tak tunjukkan kamu. Terdakwa pembunuhan dibebaskan oleh hakim. Ketemu sama saya dulu lah kau nih. Siapa nih namanya nih? Kau ketemu saya dulu. Ini yang payah nih kalau begini nih. Ya lah, saya kasih tahu ya teman-teman ya. Terdakwa pembunuhan dibebaskan teman-teman. Karena memang dia tidak bersalah, tidak ada buktinya. Iki naik ada buktinya silahkan hukum seberat-beratnya. Iki keliru nih, kurang menyelam nih. Udah bosan aku. Ngomong dewi aja lebih bagus saya kok daripada dia. Ayo silakan. Bang Masih Ulantin dulu itu Mr. G dikit lagi tuh Mr. G. Ada 5 ayam bakar tuh ayam. Ini ada typingan di bawah.
Darwili Bae. Statementnya kalau di sini rame terus ya, di sebelah sepi. Tolong direspon, Mr. Z. Ngomong apa? Izin Mr. Z, saya mau bilang dulu, nih waktu saya dapat video ini, teman saya udah peringatin. Ini ada video bagus, banyak info, tapi nontonnya itu hati-hati, jangan sampai ke bawah emosi. Ternyata warning dia itu bener, Mr. Z. Coba ini yang Pepeng tadi nulis apa saya nggak tahu. Tadi yang dibacakan Bang Don apa Bang Don? Bacain lagi Bang Mr. Z dari Darwili Bae. Mr. Z harus respon nih karena pemilik Komal. Kalau di sini rame terus ya, koma, di sebelah sepi. Nah, apa alasannya Mr. Z? Begini teman-teman, saya kasih alasannya. Semua ini, Bang Don, Bang Max ini semua saya sebar amplop. Makanya rame terus di sini. Penonton juga tak kasih amplop semua. Jadi rame di sini. Saya belum terima, Mr. Z. Hah? Apa? Kenapa? Saya belum terima Mr. Z, berarti didobel nanti. Nah, karena sudah dijawab belum terima, maka itulah namanya amplop bayangan. Oke? Enggak teman-teman, udah kita biasa aja, santai-santai saja di sini ya. Oke, kita lanjutkan dulu sebentar saja ya. Tinggal sedikit ke ini. Depannya itu diantaranya itu lebih dari 2 orang itu, Pak Alin. Makanya saya tadi bertanya waktu, oke lah, waktu membunuh 2 orang. Dia yakin ini ada lebih dari 2 orang. Ini yakin lebih dari 2 orang ya. Tapi kan yang satu ini sambil ngutut-ngutut, sambil gini-gini, jadi aku nyesel pakai baju merah. Nah, pertanyaan saya, waktu mengumpulkan para korban ini, ya melalui gundukan itu, 2 gundukan itu, tidak mungkin dong kalau 2 orang dong. Ya tapi kan kalau toh memang melakukan hal itu, emang polisi mengikuti di waktu dia membunuh, kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah pertanyaannya kan kembali lagi kepada prinsipnya, kembali lagi pada terdakwa. Betul tidak 2 orang atau lebih ya. Nah baru pertimbangan dari ahli, dari majelis hakim berpendapat keterangan daripada beberapa saksi apakah bertambah, apakah ada lagi yang terlibat atau tidak ada yang terlibat, hanya sekedar saksi yang mengetahui waktu dia itu sedang bukan melakukan ya, yang sedang malam-malam berjalan atau mungkin malam ke situ dan sebagainya, kan begitu. Nah, oke. Terus lanjut. Permasalahan terkait ini kembali lagi kepada 4 orang lagi. Ini bagaimana misalkan dari PH menuntut agar segera ditangkap. Agar segera ditangkap. Pertanyaan opo wi? Kita kan menunggu keputusan dari majelis hakim. Ketika majelis hakim memutuskan bahwasannya ada 4 orang atau 5 orang yang terlibat, ya baru polisi akan bertindak karena ada amar putusannya. Nah, misalkan majelis hakimnya aja tidak memutus, tidak ada nama orang, ya sudah berarti memang 2 orang itu pelakunya. Kan gitu. Polisi tidak langsung menangkap A, B, C, dan D, langsung tangkap. Tidak. Polisi juga ada best step-nya. Intel dulu, dari info dulu, penyelidikan dan sebagainya kan ada. Misalkan namanya A, kan orang kan A siapa? A yang jualan ayam kah atau A yang jualan gorengan kah, kan kita nggak tahu. Kan gitu. Oke, bagaimana Mas? Namanya ketika terdapat di persidangan wajar ada nama ini, nama itu namanya pembelaan. Nggak mau biar dituntutannya nggak mau dituntut tinggi, mainnya rendah. Betul, kan gitu. ya. Kita melihat ya Pak Alid ya, awalnya peristiwa itu kira-kira yang masuk ke dalam rumah korban itu berapa orang? Ya, kan rumahnya kan cukup luas tuh. Yang melihatnya itu dari depan, tengah sampai ke belakang tempat sarang walet itu. Ya. Nah di situ tuh adalah
beberapa bercak darah itu tuh darah. Nah, saya temukan yaitu ada apa ya? Ini apa namanya, Mas? Sarung tangan, Bukan telapak tangan itu lebih dari 2 saya bilang tuh. lebih dari 2. Ya bisa saja orang paket masuk misalkan, iya kan? Iya. Ini Mas, misalkan tukang paket masuk itu ke dalam rumah kondisi malam hari kan tidak mungkin. Ini Mas Aldi. Grab. Kata Mas Aldi kan ada beberapa orang yang masuk rumah. Bisa jadi sebelum terjadinya pembunuhan itu kayak pihak keluarga itu menerima tamu dengan obrolan lain, misalkan ada bisnis atau misalkan tentang hal lain, kan bisa jadi. Namanya kan orang bertamu. Apakah tamu itu ikut jadi terdakwa, kan nggak mungkin. Nah, waktu di situ tuh klien kami itu Ririn itu disuruh oleh almarhum Bapak Budi untuk membeli makanan. Mas, karena kan ada tamu, memang benar-benar ada tamu, saya melihat sendiri. Maksudnya itu dalam arti di CCTV itu ada 4 orang yang membeli makanan itu ayam goreng dan lain-lain. Artinya itu tinggal menyiapkan 3 orang tamu tuh di rumahnya korban itu. Jangan Ririn kan disuruh oleh almarhum untuk Iya Ki, kok whisper ini? Apa ini? You've got breaking news for your channel. All you have is a website link and a few images. Oke, No sudah script, no berakhir, storyboard, sudah berakhir. Bang Maksi, ada pandangan apa? Bang Don, ada Mbak Jelita, Mbak Via. Ini udah selesai. Itu yang Ayo, menarik ayo. telapak tangan itu, Mister, telapak tangan. Ya, telapak tangan. Ini yang ngomong nih bagus sebenarnya ini. Ini kalau disimak ya, ada sedikit informasi. Sekecil apapun informasi bisa dikembangkan. Salah satunya itu tadi, bahwa di BAP saya membaca, saya melihat ada foto. Foto itu saya tahu bahwa diambil dari CCTV. Ada orang lain. Nah, ini keren sekali ini. Bagaimana menurut Bang Maksi? Waduh, Mr. G, saya pikir kalau soal penguasaan materi secara mendalam Mbak Jelita nih sudah cukup Oh iya, Mbak Jelita ya, Mbak Jelita. mantap. Waduh, Bang Maksi. Baiklah. Jadi Mister, ternyata kalau kita lihat podcastnya itu pengacara awalnya Ririn yang sudah memegang BAP awal, yang mengatakan bahwa dia melihat 4 orang, artinya 4 orang ini di awal memang benar ada ya. Dan Kamu lihat saya? CCTV. Lihat Mr. G, lihat ada kok gambarnya. Enggak, warung itu loh ngomong terus, lihat saya nggak sih? Lihat Mister. Aku kan sudah bilang. Oh, oke. Nah, makanya dilihat kalau ngomong tuh dilihat. Ngomong sambil masak susah. Ini ada Cecen, Mr. Z, turun, bantu Bang Tony. Maksudnya turun gimana? Turun gimana nih? Maksudnya membantu Bang Tony dalam bergabung gitu Mr. G. Wah, Tony mampu. Saya sudah komunikasi. Tony mampu. Saya kirain turun dari Komal. Oke, lanjut Jelita. Ulangi dari pertama. Ya kalau mendengar apa yang dikatakan oleh Pak LG itu yang sudah melihat BAP sejak awal ada 4 orang, artinya 4 orang ini dalam masa penyelidikan itu kemungkinan ya, ini dugaannya itu sudah ada Mister. Tapi ketika naik di persidangan ternyata hilang kan, dan mulai mencuat lagi di persidangan. Di persidangan itu keluar lagi nama orang di luar daripada yang 2 orang ini. Tapi akhirnya malah bikin geger, bikin heboh ya. Gitu Mister. Jadi saya jadi semakin yakin kalau kemarin mungkin 99%, sekarang jadi 99,99% ini Mister.
bahwa memang ada ternyata orang lebih dari 2 orang, dan apa yang dikatakan dari mantan pengacara juga make sense bahwa 5 orang itu nggak mungkin lah dikuburkan oleh 2 orang setelah membunuh kemudian menguburkan lalu membersihkan. Itu memang dilakukan hanya untuk 2 orang, itu kayaknya memang berat lah, butuh waktu yang berjam-jam lah, lama gitu. Lalu kemudian dikatakan lagi ada telapak tangan. Artinya sebenarnya mungkin loh, ini baru dugaan ya Mister. Kalau dari 4 orang kemudian jadi 2 orang, lalu kemudian ada telapak tangan tapi tidak dikembangkan atau tidak muncul, ya wajar lah kalau ini jadi polemik gitu loh. Dan mungkin dugaannya masih banyak lagi temuan-temuan yang lain yang tidak muncul. Itu yang jadi khawatirnya tuh seperti itu, Mister. Nah, ya pertanyaan saya sama Mister Z ini, mungkin nggak, ya bukan hanya di kasus ini, apakah ada kasus-kasus yang lain, Mister, yang dimana buktinya itu tidak semua dimunculkan di persidangan? Ada nggak, Mister? Waduh, mau ngajak buka kartu ini. Aduh, Bang Masi, ini bagaimana Bang Masi, dibuka atau ditutup-tutup nih Bang Masi? Buka lah Mr. Ji. Mbak Jelita tuh bertanya tuh bagus tuh. Aduh, izin Prof, selamat malam Prof. Mudah-mudahan ini tolonglah jangan dibuka lah ini. Aduh, Mbak Jelita ini, aduh pertanyaannya. Ini saya kasih tahu nih. Saya kasih tahu Anda satu kasus saja ya. Ini tidak saya lakukan. Ini tidak saya lakukan, tapi saya temukan. Nanti biar tahu mantan anak buah saya, biar lihat sini, biar asem tenan nih Mr. Z gitu ya. Ini nyata ini teman-teman. Satu, narkocoy ya, narkocoy. Narkocoy itu diurut itu 1, 2, 3, 4, 5. Diurut loh. Ini kena semua nih. Sama semua ini. Diperiksa semua. Ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Dari saksi. Saksi tersangka lah. Biasanya begitu. Ini 2 ini bisa jadi tersangka. Yang 3 ini bisa jadi saksi. Dan tidak jadi tersangka. Wes, dari situ dulu ya. Satu lagi. Ada kasus pengeroyokan. Namanya pengeroyokan berarti banyak. Tapi kan 2 itu sudah cukup. 2 itu sudah memenuhi syarat. Yang lain seperti yang DPA, DPO itu. Diperiksa. Tahu ada nama, tahu. Bagaimana membersihkan? Bisa. Gitu ya, ini belak-belakan aja lah. Nah, terkait dengan kasus ini, seperti apa yang saya dengarkan tadi bersama-sama teman-teman, kalau itu yang pertama itu murni, yang pertama itu belum ada rekayasa, itu asli. Tapi kalau sudah dan seterusnya inilah yang setelah berpikir, gawat ini kalau saya terus terang ini ya kan, gawat ini kalau jujur. Nah, gitu. Jadi yang ucapan yang pertama itu spontan, asli. Jadi kalau orang-orang lama udah tahu lah permainan seperti ini ya. Kemarin kan ada itu Viti, ada Viti kan, pernah dengar kan? Vitinya begini nih. Saya Prio. Saya disuruh Ririn sama Tony. Mana ada terdakwa berani nyebut Tony itu? Nggak ada. Kecuali ya, gitu ya, kecuali apa ya, kecuali orang-orang lama lah yang tahu ya, gitu Jelita. Apalagi Jelita, ini ada Prof Imran, coba diucapkan selamat datang nih Prof Imran nih, biar ada suara nih. Malam bro. Malam bro.
Selamat malam, Prof. Welcome to the jungle. Kita dibilang gerombolan ini. Mr. Z belum lihat VT-nya itu ya? Aduh. Malam Prof, izin Prof. Ini saya tadi menemukan informasi terkait dengan keterangan itu bahwa pertama kali itu dia diperlihatkan CCTV. Ini kalau benar ya, diperlihatkan CCTV yang polisinya memperlihatkan CCTV itu kepada tersangka pada saat itu. Tersangka itu diperlihatkan CCTV. Ditanyakan di situ, siapakah itu? Tidak kenal. Nah, berita acara itu kan pasti dibaca sama pengacara, Prof. Nah, pengacara yang ngomong ini adalah pengacara yang awal, yang melihat semua itu. Ada orang lain atau ada sosok lain dalam CCTV itu. Sang pengacara itu membenarkan bahwa itu foto berasal dari potongan CCTV. Yang di CCTV itu terlihat sosok lain yang bukan terdakwa saat ini. Tapi waktu itu masih di BAP, Prof. Belum di persidangan. Demikian, Prof. Prof, Wah, izin sorry. Saya dengar sebentar itu handphonenya jauh, saya pakai ini sih. Pakai earphone sih, cuman handphonenya jauh jadi. Saya dengar. Iya, selamat malam semuanya. Bang Maksi, apa kabar? Ya bro, alhamdulillah baik. Kabar balik. Tapi itu on schedule ya? Hari Kamis itu ya? Bung Max? Siap. Oke bro. Yang hari Kamis. Hari Kamis Mr. Z. Oke, siap. Oke. Iya. Jadi di tempat lama aja lah ya. Tempat biasa. Ya, siap bro. Oh iya, malam Kak Fia, malam Bang Don, malam Bang Ari. Malam, Prof. Malam, Bang Prof. Mail. Kalian apa kabar? Iya. Ya, iya sih. Jadi sebenarnya apa ya? Yang tadi Mr. Z itu ya itu. Jadi ini kaitannya dengan integritas juga kan? Jadi hal-hal yang mestinya sudah dikoreksi dari awal, sudah dilihat dari awal, lalu kemudian dicoba dikoreksi sejak awal. Tapi kan kemudian seolah-olah terkesan dibiarkan begitu saja. Jadi sebenarnya itu begini Mr. J, itu sebenarnya problematiknya itu ada pada tahap penyidikan sebelumnya. Nah, harusnya PH itu benar-benar dia berfungsi semaksimal mungkin gitu loh, mestinya. Bahwa masuknya Bang Tony ini kan ketika semua sudah terungkap di persidangan kan. Ada suara gaduh di sana, baru kemudian beliau itu direservasi untuk kemudian terlibat dalam case ini, turut membantu lah membongkar perkara ini. Nah itu memang dari sana adanya, cuman kan kita tahu standing position dari itulah misteri, paham kan? Paham. Dari mana lah ini datangnya kan? Berarti kan paham lah yang begitu-begitu. Kadang-kadang kalau kita pengen buka lebih ini lagi kan jadi jadi seolah-olah oke aja gitu lah. Udahlah dimudahin aja. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Sorry, ini dia agak nggak bisa lah kita bicara terlalu terus terang ya. Jadi pakai feeling aja masing-masing. Berbeda kalau misalkan PH-nya benar-benar memang yang kita hire sendiri, ya itu beda. Tapi kalau memang sudah begitu memang rada-rada itulah. Itu sih Mr. G. Cuman memang masalah ini dia menjadi semakin rumit kesininya, dan kelihatannya posisinya si Ririn ini menurut saya sih ya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun alat-alat bukti itu sendiri, itu ya kalau saya harus jujur-jujuran sebenarnya kurang meyakinkan untuk kemudian mengarah kepada keterlibatan dia.
alibi dia itu berpotensi untuk kemudian memang artinya bisa dibenarkan alibi itu. Karena apa? Karena memang berdasarkan alat bukti yang ada itu nggak bisa untuk kemudian merepresentasikan bahwa dia merupakan pelaku dari tindak pidana pembunuhan itu. Apalagi kalau misalkan di state sebagai otak pelaku. Indikasinya tuh ada beberapa hal. Pertama, di awal dia sudah menolak. Nah, itu satu. Yang kedua, sampai hari ini dia masih konsisten menolak. Dakwaan itu benar-benar dipatahkan sama dia. Nah, yang ketiga, dia sampaikan bahwa memang dia tidak ada di TKP di saat itu. Itu konsisten juga dia kan? Konsisten juga. Selain itu, TKP baru ini pun sebenarnya itu bukan dari dia datangnya. Dia bukan dari dia. Jadi ketika dia artinya ketika ada pendalaman kaitannya dengan fakta material yang terjadi pada saat itu, dia sama sekali nggak bisa menjawab apapun karena memang dia nggak ada di sana. Nah, lalu kalau kita basiskan pada alat bukti selain bukti para terdakwa ini, alat bukti lain kan cuma CCTV. Nah, CCTV ini pun kan sebenarnya nggak bisa bicara apa-apa nih, nggak menjawab apapun sebenarnya CCTV ini. Pertama dari sisi cara memperoleh maupun menjanjikan CCTV itu. Yang kedua, CCTV itu hanya gerakan-gerakan yang kemudian mengindikasikan bahwa orang-orang ini ada di sana. Tapi fakta yang sebenarnya terjadi kaitannya dengan delik pembunuhan ini, itu kan sebenarnya nggak tersorot tuh. Nah, selanjutnya itu kaitannya dengan katakanlah begini. Pada akhirnya itu coba direlasikan dengan keterangannya si Prio. Keterangannya Prio ini kan menjadi inkonsistensi juga kan? Nah, karena keterangan yang inkonsistensi inilah makanya kemudian memang akan sulit kemudian untuk kita memilah kira-kira yang mana keterangan dia yang benar. Kita nih dalam posisi bingung ya, majelis hakim juga sama. Dalam konteks hukum biasanya Mr. T yang begituan itu hakim itu pada akhirnya tuh dia sampai pada keraguan-raguan. Dalam teori itu ada namanya indubio pro reo. Tapi kalau di Amerika sana tuh biasa disebut artinya dalam proses konteks peradilan Amerika itu beyond reasonable doubt. Jadi ada doubt, ada keraguan-raguan. Hakim itu sebenarnya ragu. Jadi keraguan-raguan hakim itu sebenarnya di bawah ambang batas. Konsekuensinya kalau misalkan hakim ragu, berarti hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan kepada si terdakwa. Nah, dalam konteks ini putusan yang menguntungkan itu apa? Ya putusan frisprak, putusan bebas, karena hakim nggak yakin. Nah, itu. Jadi saya sih sebenarnya nggak ini ya, cuman saya ngelihatnya ini kok jadi semakin proses ini membuat si Ririn itu semakin jauh dari konteks pembuktian. Kelihatannya semakin jauh. Nah, sekarang ini kan dia masih ada satu chance nih, dia masih ada satu dia masih punya, kita anggap masih punya satu kesempatan. Kesempatan dia akan dia gunakan untuk melakukan self defense tadi, pembelaan diri. Dia akan membela diri dengan kesempatan yang dia punya. Iya, besok. Itu. Dan bagaimana caranya dia berusaha untuk meyakinkan hakim bahwa sebenarnya dakwaan ini keliru. Sebenarnya artinya dakwaan ini dakwaan yang sesat. Dia akan berusaha untuk melakukan itu. Begitupun ahli-ahli yang akan dihadirkan nanti pun dalam konteks untuk mempresentasikan bahwa si Ririn ini kalau dikontekskan pada perkara ini sebenarnya nggak bisa gitu loh. Saya kira itu sih Mistri. Biar nanti ditambahkan lagi kalau maksud. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ini ada dari Irman Abdurrahman. Dia mengatakan di sini ya, ini saya menghormati yang tapping nih, saya menghormati, tapi berlogika dan bernalar. Ada CCTV yang mana Ririn, Prio, itu RP membawa mayat Budi di kios ke pick up. Gitu kata dia nih sekarang. Rahman, coba tapping ke sini Rahman. Siapa yang menyampaikan itu? Apakah Anda melihatnya dari CCTV itu, atau Anda dikasih tahu orang, atau Anda mendapatkan informasi dari orang lain?
Oke, kalau nggak ada Rahman, kalau nggak ada repot Rahman. Jadi kita ini kan bicaranya fakta ya. Yang menyampaikan, nah nih, benar nih. Yang menyampaikan adalah PH Ruslandi. Ah, oke, ini ya. Berarti benar ya, PH Ruslandi. Itu memang semua media ada dia. Tapi tidak satupun media yang melihatnya. Itu kata dia. Oke ya. Nah, nanti kita besok dilihat. Hakim aja ketawa melihat CCTV yang itu. Tuh, dari Lukman apa nih? Namkul. Oke, terima kasih Prof. Ini ada, terima kasih teman-teman, tapping saja, nanti kita akan jawab. Oke, teman-teman semua yang ada di sini, tadi Prof. Emran sudah mengambil pembukaan bahwa sampai saat ini, hakim pun dari fakta-fakta persidangan ya, hakim pun belum terlalu yakin. Fakta-fakta sidang sudah menunjukkan bahwa apa sih alat bukti yang mendudukkan Ririn sebagai terdakwa. Kita ulas dua-duanya ya. Apa sih yang mendudukkan Priyo sebagai terdakwa, alat buktinya? Mari kita ulas bersama-sama di sini, ya. Priyo sebagai terdakwa itu alat buktinya apa menurut fakta persidangan? Ya. Ririn sebagai terdakwa saat ini, fakta-fakta persidangan, alat buktinya itu apa? Saya minta dulu dari Bang Don. Bang Don, silakan Bang Don. Ya, Master Z, tadi fakta persidangan yang dimiliki hakimnya, Mr. Z. Berarti saya bisa memprediksi. Ya, gini Mr. Z, karena saya nggak ada di posisi hakim ya. Jadi insight yang saya terima dengan insight yang hakim terima tentunya berbeda. Insight yang saya terima yang paling banyak ya ada di Komal ini sebenarnya. Kemudian dari beberapa berita-berita di medsos yang saya baca, kemudian podcast ya dari KDM dan seterusnya. Ya tentunya insight-nya berbeda. Tapi kalau nanya, pasti berbeda. Kalau hakim pasti punya pandangan sendiri. Dan Bang Don aja, Bang Don. Kalau saya, Mr. Z, kalau menurut saya sih sepakat ya Prof. Emran tadi sampaikan. Kemarin juga sempat kita ulas. Kalau yang saya tahu tuh sekarang ini kan sesuai fakta persidangan yang saya tahu, alat bukti yang termaktub di dalam surat dakwaan itu hanya 2, yang ketiganya yang palu itu datang belakangan. Ya 2 CCTV dan forensik sidik jari. Nah kalau CCTV, yang forensik dulu, yang forensik sidik jari, memang R sudah mengakui ada sidik jarinya di botol obat nyamuk, ya dia mengakui itu. Namun dia memberikan alibi yang menurut saya juga masuk akal. Kemudian alat bukti yang kedua, CCTV. Nah kalau untuk CCTV, tadi disampaikan Bang Rahman juga di taping, bahwa ada kegiatan pemindahan jenazah, diduga pemindahan jenazah dari kios ke rumah. Nah CCTV itu dihadirkan kan hanya pada sidangnya Priyo. Namun menurut Inavis ya kemarin yang maju ke depan itu, kalau nggak salah saya dengarnya, kami duga ini saudara R, kami duga ini saudara P, ya mengangkat dan seterusnya dan itu kan dihadirkan hanya pada sidangnya P, belum di sidangnya R. Nah, kalau itu dihadirkan juga besok oleh JPU, tentunya Pak Tony atau bahkan terdakwa R sendiri akan memiliki alibi-alibi untuk membantah itu kalau itu dihadirkan, karena udah nyebut. Nah, jadi 2 alat bukti ini menurut saya ya sangat sepakat. Prof. Emran tadi ya kurang, bukan berarti nggak ada mutunya ya, tapi kurang untuk menetapkan R sebagai pelaku, apalagi pelaku utama.
Nah, sekalian tadi karena sebelum saya Prof. Emran, masih memungkinkan nggak Prof? Saya sekalian tanya Ustaz Ji. Kalau Prof. Emran dijadikan ahli pidana sama Pak Tony, Prof. Jin. Sekalian Prof lah. Oke, oke. Nanti dijawab sama Prof. Emran. Berarti Bang Don mengatakan bahwa alat buktinya adalah sidik jari dan CCTV. Nah, sidik jari ada di situ, betul. Dan dia bisa menceritakan alibinya. CCTV, teman-teman, CCTV, dia justru nggak pernah lihat. Dia nggak pernah lihat apakah benar kata yang tadi, bahwa itu bersama-sama Priyo dan Ririn mengangkat jenazah, itu juga belum terkonfirmasi dari Ririn, apakah itu benar wajah Ririn, apakah benar itu wajah Priyo, apakah benar ada TKP lain, karena tadi disebutkan bahwa TKP kedua itu yang menyebutkan adalah Priyo. Kemudian alat bukti apa lagi kira-kira? Saksi ada 21 tuh tidak ada yang melihat. Nggak ada yang melihat. Kemudian ahli, kemarin juga didatangkan ahli. Bagaimana? Ahli apa? Yang di sini kan yang kita butuhkan adalah ahli digital forensik, ya kan? Dan ahli daripada kedokteran forensik. Nah itu. Tapi kan juga nggak muncul juga. Nah ini benar ya, sekarang ini masih 2 teman-teman. Kalau teman-teman di bawah yang pengen naik, yang pengen mengatakan bahwa pokoknya Ririn misalnya ya, kita ini nggak ada masalah. Tapi buktinya apa gitu loh, ayo. Buktinya apa gitu loh. Oke, terkait dengan besok ini kan sidang nih. Besok ini sidang. Nah, apa-apa yang sudah disajikan waktu Priyo sidang, itu Ririn nggak tahu. Ya, itu Ririn nggak tahu. Misalnya, mohon maaf lagi ya, misalnya, besok itu tiba-tiba CCTV-nya tidak dihadirkan. CCTV yang kemarin itu tidak dihadirkan pada saat sidang Ririn. Itu lebih aneh. Di sidang Priyo itu dihadirkan, di sidang Ririn tidak dihadirkan. Itu lebih aneh. Gitu kan? Oke. Jadi teman-teman, ini kesempatan untuk teman-teman nih, karena besok itu baru ada keterangan dari Ririn. Sampai saat ini tuh belum pernah Ririn konferensi pers, Ririn rekaman pakai HP itu belum pernah. Nah, yang rame itu memang pengacaranya. Di Kompas di mana. Ini memang bunyinya itu. Interupsi, Mr. Z. Sebentar. Tunggu dulu sebentar. Ini kata siapa nggak dihadir? Kata siapa tidak dihadirkan? Ini bukan tidak dihadirkan. Kalau namanya kalau, tahu nggak kan namanya kalau? Kalau misalnya tidak dihadirkan, nah kalau ya bukan berarti tidak dihadirkan. Wah, jangan terbalik dong. Silakan Rail. Itu Naura dari tadi typing itu, minta dibuka akunnya VV Effendi apa siapa tuh Naura 77 di bawah gitu. Itu ada berita baru Mr. Z. Apa beritanya? Bagaimana bukanya? Orang juga lagi komal suruh buka. Ya nggak tahu nih. Itu Naura udah disampaikan. Jadi gini Bang Raif, itu saya kalau yang terbarunya baru saya tadi malam ya saya lihat. Memang Pak Tony itu gini sih ya. Dia yang sibuk mencari dan yang lainnya itu sibuk klarifikasi gitu loh.
semua bukti-bukti yang dihadirkan sama Pak Tony, apa yang sudah diiniin sama Pak Tony itu dibantah semua langsung gitu. Apalagi ini ada pihak dari anggota Dewan DPRD, Mr. Z. Jadi maksudnya itu kenapa sih ada bukti-bukti, ada saksi-saksi gitu nggak dihadirkan? Justru seharusnya kan sebagai anggota dewan seharusnya biarkan pihak penyidik gitu loh yang mengembangkan kasus ini, karena dari awal tidak adanya pengembangan gitu loh. Itu. Jadi kayak contoh kemarin ada ibu-ibu yang sudah podcast sama Pak Tony itu Mr. Z, yang bilang pernah ketemu Amaniani sama Dudu. Nah itu langsung di cut langsung itu. Pak Dudunya langsung diklarifikasi langsung dengan kalau nggak salah anggota dewan Pak Hilal itu kalau nggak salah ya. Langsung di-cut langsung itu Pak Dudu bahwa katanya langsung tidak, oh itu nggak pernah, saya nggak pernah ketemu Amaniani, saya nggak pernah ngontrak di Cikarang gitu loh. Nah seharusnya kan yang seperti itu kan biarkan gitu loh, biar pihak yang berwajib gitu loh. Kalau ini semakin aneh aja gitu loh Mr. Z. Justru pengen diperlihatkan di publik bahwa memang benar gitu loh, ada yang ditutupi kalau seperti ini kan gitu loh. Jangan dipikir mereka itu dengan cara mereka menghalang-halangi apa yang sudah Pak Tony cari buktinya gitu loh. Pak Tony kan hanya ini loh, Amaniani masih hidup gitu loh, masih meyakini gitu loh. Bahwa ya ini ibu itu juga Pak Tony juga nggak tahu kalau misalkan ibu itu yang nge-DM Pak Tony bahwa pengen ketemu Pak Tony, bahwa dia mau ngasih penjelasan bahwa dia pada saat jualan baju itu keliling bertemu ngobrol sama sama Amaniani yang ini ya yang diduga Amaniani. Ternyata di dalam kontrakan itu ada Pak Dudu sedang main handphone. Jadi itu yang di-cut itu semua itu. Nah, makanya saya bilang tadi sekarang kan contoh Pak Dudu terus Awe sama kakaknya Prio, ayunya Prio itu kan sekarang yang dipegang kan Pak Ruslandi. Makanya saya bilang kemarin, apa sudah kekurangan pengacara gitu loh, sampai semuanya bagi-bagi lah gitulah sama yang lain, teman-teman yang lain, jangan diambil semua Mr. Z. Ya biarin kebagian lah gitu ya kan, bagi-bagi rezeki sama yang lain, jangan nantinya yang saya takutkan selip gitu loh. Nah contoh ini ternyata padahal ini Bang siapa tadi yang pengacaranya Ririn yang awal itu tadi, ini kan satu naungan ini, satu LBH sama Bang Ruslandi gitu loh. Jadi kalau Pak Effendi itu sebetulnya dia memang tahu silsilahnya gitu. Jadi Pak Effendi itu dulu dikenalkan tahun kalau nggak salah itu tahun 2012 atau 2013 dikenalkan sama temannya, teman sekolah dia sama Amaniani. Kalau saya tidak salah itu ya, itu yang lamanya itu ya. Jadi dikenalkan, nah dia ceritalah. Jadi pada saat itu lagi ngomongin masalah parkiran gitu. Pak Feven Effendi itu dia mantan penyidik polisi militer itu Mr. Z. Nah jadi dia dikenalkan sama Amaniani bahwa suruh mengajukan pinjaman lah gitu intinya. Udah gitu ngobrol-ngobrol, nah akhirnya di tahun 2014 atau 2015 itu terjadilah kasus yang itu tadi itu Mr. Z. Kasus yang 24M itu. Nah temannya itu kalau nggak salah cuman 4M itu, sama-sama kepala cabang gitu ya di BJB itu. Cuman beda tempat aja mereka. Nah temannya Bang Feven itu kena hukuman tuh dia 4 tahun, tapi Amaniani enggak gitu loh. Jadi silsilahnya itu memang ya mungkin teman-teman kalau yang pertama agak lama itu teman-teman. Kalau yang di bawah, kalau yang terbaru ini agak sebentar sih. Kalau yang lama itu intinya dijelaskan Amaniani itu dulu itu hanya seorang security di Bank BJB. Itu yang mengangkat Amaniani menjadi karyawan di BJB itu ibunya almarhum Budi itu Mr. Z. Itu silsilahnya, dan nanti yang lain mungkin bisa dilihat lah nanti itu apa akunnya Pak Feven Effendi itu. Saya udah lihat sih itu, udah lama saya kalau yang lama. Kalau yang baru ini memang ada keterkaitan gitu Mr. Z. Ya contoh yang disayangkan sekarang kok sampai anggota dewan Pak Hilal tuh kayaknya apa ya? Seperti makanya Pak Tony bilang semalam itu kenapa sih gitu kok pada takut gitu kalau misalkan ini dibuka seterang-terangnya. Kalau misalkan Amaniani ini masih ada gitu loh. Kenapa gitu loh? Ya itu kan yang dari awal itu tadi Mr. Z. Sebetulnya
Buat teman-teman yang bilang katanya penyidik itu terlalu terburu-buru, sebetulnya enggak sih Mr. Z. Karena ini dari awal kasus ini tuh kan sampai ke P21 kan kurang lebih sekitar 7 bulan Mr. Z. Nah, sebetulnya itu sih mungkin ini spekulasi ya, karena mungkin udah terlalu takut terlalu lama gitu kan, sudah ditangkap tapi kok nggak P21, makanya ya kalau misalkan memang CCTV itu awalnya yang saya bilang tadi itu yang kita baru dengar sama-sama Mr. J, kalau memang benar ada 4 orang pelaku sebelum ya, itu kan antara jam 9 jam 10 itu Mr. J. Nah, berarti ya memang pihak kepolisian sebetulnya kalau dari awal melakukan pengembangan ya, info sekecil apapun dari barang bukti itu mungkin sudah beres sebetulnya, karena kalau menurut saya pribadi itu tadi ada yang disembunyikan gitu loh, ada yang dilindungi lah intinya Mr. J. Jadi itu aja sih garis besarnya teman-teman.